belakang beta dan dia masih bawa aku bawa kembali dari orang kasih tahu, bahkan sampai beta tahu sendiri lewat HP dan dia masih bawa ke bawah. Oke, beta mau cerita sedikit masalah beta punya suami punya perselingkuhan yang terjadi di sekolah. Itu awalnya dari 2021 di mana beta sen tahu, terus waktu menikah sudah bulan Februari 2022 baru beta tahu, dan menikahnya itu Januari. Setelah beta tahu di bulan Februari 2022, beta langsung laporkan ke dinas provinsi. Cuma sampai di dinas provinsi masalah ini sedikit mandek, beta kembali melaporkan ke Polres SBB dengan kasus perzinahan. Karena sesuai dengan pemeriksaan di Sikdis waktu itu, perempuan mengaku bahwa dia sudah hamil sebelum menikah. Jadi beta lapornya kasus perzinahan. Dan alhamdulillah waktu di Polres SBB 2 minggu berikutnya itu diperintahkan ke Polsek Pulau Manipa, kebetulan sekolahnya ada di Pulau Manipa. Anggota Polsek Pulau Manipa 2 orang turun ke lokasi di sekolah untuk pemeriksaan, dan memang di TKP memang terjadi hal tersebut, bahwa ada kasus perselingkuhan yang terjadi di sekolah SMA Negeri 23, di mana perempuan sendiri yang mengakui bahwa mereka sudah menikah. Dong nikahnya dari bulan Januari itu tanggal 9, dan saksinya yang ini, yang menikahkan yang ini, yang terlibat semua disampaikan. Jadi di situ ketong dipanggil, beta dan Pak itu dipanggil di Polsek untuk mediasi. Dari hasil mediasi itu, beta sendiri meminta untuk bercerai, supaya jangan ada ibarat ketong hidup dia mau buat seenaknya dia begitu. Beta minta untuk cerai, tapi beta Pak itu mau untuk bercerai. Dia sendiri mengaku bahwa dia akan ceraikan perempuan yang dia nikahi tadi selingkuhannya. Dan dari Polsek Pulau Manipa minta supaya dari hasil mediasi tadi, beta sebagai pelapor ke Polres SBB di Piru untuk cabut masalah. Dan tertanggal itu beta juga sudah lupa tanggalnya, beta ke Piru untuk cabut masalah. Terus beta minta dari Petua untuk kalau memang dia mau menceraikan perempuan, silakan dia buatkan surat pernyataan tertulis. Bulan Agustus dia sudah buat pernyataan tertulis di atas meterai yang dia tanda tangani, dan ada saksi-saksinya juga yang tanda tangani itu. Bulan Agustus surat cerainya sudah ada. Ternyata di belakang beta dan dia masih bawa aku bawa kembali dari orang kasih tahu, bahkan sampai beta tahu sendiri lewat HP, dan dia masih bawa ke bawah. Cuma kalau beta berpikir kayak begini, kalau beta bikin tanya secara baik-baik atau beta bikin barang yang baik-baik tetap jadi masalah. Makanya beta pikir kembali ke anak-anak. Kalau jadi masalah, anak-anak menjadi dong down atau trauma dengan katong punya keributan di dalam rumah. Makanya beta ambil jalur hukum juga. Tapi dari waktu katong kembali 2022 itu sampai di 2025 kemarin berlarut dengan masalah yang ada. Berlarut dengan masalah yang ada sampai 2025 kemarin baru beta kembali dengan masalah yang baru. Ibu cerita sedikit. Jadi ibu kan di sekolah. Iya. Nah, suaminya ini kerja di mana juga sebelumnya, dan selingkuhannya ini di mana, dan bisa ceritakan kedekatan ibu dengan si selingkuhannya ini. Terima kasih. Kalau di ketong punya tempat tugas itu di Manipa di SMA 23 itu, beta Pak Tua sama selingkuhannya ini satu sekolah. Sama-sama guru. Iya, sama-sama guru di SMA Negeri 23. Di antara beta dan si selingkuhan ini pembawaan seperti adik kakak. Tapi tanpa sepengetahuan beta ternyata dan dia punya hubungan di luar daripada beta tahu. Sampai bahkan menikah. Terus antara kata dua ini seng ada masalah, baik antara beta dengan Pak Tua ini seng pernah ada masalah rumah tangga, dan beta dengan si perempuan juga seng pernah ada masalah apa-apa, karena beta menganggap bahwa beta punya saudara perempuan, adik perempuan begitu. Tapi di balik itu ternyata dan dua bikin sesuatu yang di luar daripada beta punya dugaan kayak gitu. Jadi sebelum
ibu punya suami dan si selingkuhan ini menikah, ibu sudah tahu bahwa ada hubungan dan orang sekitar juga tahu tapi tidak kasih tahu ya. Taunya itu beta tahu sendiri lewat HP, lewat Pak itu punya HP. Itu yang ada orang yang kasih tahu. Terus untuk masyarakat setempat memang semuanya tahu. Tapi sing ada yang kasih tahu par beta bahwa ini beta Pak itu ada selingkuh dengan beta punya teman sendiri. Tapi alhamdulillah beta bisa tahu karena memang mungkin ya sudah menjadi satu petanda bagi beta, makanya beta sendiri yang tahu tanpa orang kasih tahu. Nanti setelah beta sudah tahu, beta pulang ke tempat tugas karena waktu itu kan beta ada dengan anak kecil. Beta kembali ke tempat tugas, baru masyarakat sampaikan hal itu ke beta dan beta bilang beta sudah tahu masalahnya. Itu untuk perselingkuhannya. Sampai dengan pernikahannya juga sama, ibu taunya dari HP suami HP, ibu. Iya. Pernikahan pun beta tahu lewat HP, tanpa ada yang kasih tahu. Setelah beta tahu lewat HP, baru beta sampaikan ke suami bahwa ternyata kamu dua ini, beta kira waktu beta tahu kamu dua selingkuh, masih berpacaran itu, beta sudah tahu ada maksudnya sih ada kesadaran karena pikir anak, toh ternyata sih kamu dua melangkah ke lebih di atas lah menikah. Setelah tahu selingkuh kemudian menikah, langkah apa yang ibu ambil berikutnya? Yang langkah pertama yang tadi, setelah beta tahu menikah, yang beta ambil langkah pertama yang beta laporkan tadi itu. Beta laporkan ke dinas Sapi Mandek, langsung beta laporkan ke kepolisian dengan kasus perdinahan. Tapi karena di situ ada mediasi kembali dan dia menceraikan si perempuan, toh di belakang masih ada hubungan. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Makanya karena beta tahu ada hubungan tadi itu di 2025 kemarin. Selesai lebaran 2025 kemarin, beta laporkan kembali dengan masalah yang sama. Dan alhamdulillah setelah laporan yang kemarin ditangani oleh dinas dan langsung dibawakan ke BKD. Di BKD langsung di situ katong bikin sidang pertama itu dengan asisten 3 sebagai penegak disiplin ASN, segala sesuatu yang menyangkut dengan disiplin ASN ditangani di situ dan sudah sidang bahkan sampai ke gubernur, sidang terakhirnya di gubernur untuk masalah ini. Dan putusan akhirnya itu hasilnya seperti apa? Ya, kalau sidang di gubernur itu tertanggal tanggal 1 Oktober, di situ belum ada keputusan akhir dari 1 Oktober 2025. Nanti tertanggal 18 Februari 2026 sudah beta dapat telepon dari BKD bahwa gubernur sudah menyetujui dan menandatangani surat pemecatan terhadap selingkuhannya tadi, Nurnya Mahu. Berarti saat ini perempuan itu selingkuhannya ibu punya suami sudah tidak bekerja di tempat tugas lagi. Nah, kalau ibu punya suami sendiri seperti apa? Kalau kita punya suami itu dia juga dari fungsional diturunkan ke pelaksana. Kalau si perempuan ini langsung dipecat. Jadi dia sampai sekarang dari SK pemecatan itu terbit sampai dengan hari katong masih bersekolah sebelum waktunya libur itu dia sudah tidak ada di lokasi di sekolah maksudnya. Nah, secara hukum tadi ya sudah dapat SK pemecatan, tapi fakta yang ibu temukan di lapangan seperti apa? Secara hukum alhamdulillah apa yang menjadi beta punya tujuan utama itu beta punya tujuan bahwa perempuan itu kalau bisa dipecat alhamdulillah direalisasikan oleh gubernur di ACC tepat tanggal 18 tadi itu. Cuman yang beta temui di lapangan si yang dipecat tadi ini, Bu Mahu tadi ini, dia punya data di sekolah masih aman-aman saja di dapodik sekolah. Terus yang beta dapat informasi dari teman-teman guru yang ada di sekolah bahwa dia punya segala sesuatu yang menjadi haknya masih dia terima. Contohnya dia punya gaji, dia punya tunjangan sertifikasi masih diterima. Itu yang menjadi beta punya satu pemikiran begini, kalau memang benar dia sudah punya SK pemecatan berarti dia punya segala sesuatu yang menyangkut dengan hak-haknya harus segera diputuskan kayak gitu. Kok kenapa masih ada, masih bisa diterima? Kalau menjadi hal begini kalau masih dibiarkan berarti bisa siapa saja bisa melakukan hal yang sama, bisa melanggar aturan, bukan hanya mau jadi selingkuhan, dia mau menjalankan tugas atau tidak, tapi karena gajinya masih jalan ya wah biasa-biasa saja kan.
dia mau pergi di sekolah kasihan kah, mau pergi di kantor kasihan, tapi karena tadi aturan dibuat tapi untuk dilanggar, maksudnya kayak gitu. Tadi kan sudah dipecat, yang disahkan langsung oleh gubernur, tapi kenapa kok dia punya hak masih bisa diterima kayak gitu. Yang jadi satu permintaan bagi beta minta keadilan yang benar-benar adil. Kalau dia sudah dipecat, kalau bisa dengan segera mungkin dia punya segala sesuatu yang menjadi haknya dia, misalkan gaji dan tunjangan dan lain-lain, itu harus segera diputuskan sesuai dengan SK yang ada. Gitu. Kalau ibu punya suami, itu apakah faktanya dengan status hukumnya itu sama ataukah sama juga seperti si perempuan? Berbeda. Kalau dia punya status hukum itu memang dia sedang dipecat, ketua. Hanya saja dia punya status hukum tadi itu dia dari fungsional yang tenaga pengajar dari ke pelaksana, di mana pelaksana itu yang tercantum di dalam SK-nya itu sebagai tata usaha. Di mana itu ibu? Kalau menurut SK yang diberikan itu di SMA 7. SMA 7 guru. Oke, tapi faktanya suami ibu sampai sekarang masih di mana? Ya, kalau sekarang masih bantu-bantu di dinas provinsi. Oke, nah dari semua yang terjadi, ibu kenapa ibu memilih untuk bertahan? Kenapa tidak memilih untuk misalnya bercerai begitu? Oke, kalau dari kejadian awal, kalau dihitung-hitung, kalau menurut orang sih masalah ini bukan masalah sepele, masalah yang berat. Bahkan kalau ke orang lain pun mungkin bukan hanya secara tindakan, secara lisan, tapi fisik juga ada kalau di orang lain. Tapi beta berpikir secara positif karena beta memikirkan beta punya anak-anak. Yang pertama, dari kejadian ini beta ambil dia punya positif. Kalau seandainya beta sampai ke tingkat perceraian, beta punya anak-anak punya nasib kayak gimana. Yang tadinya orang yang hanya di dalam saja orang yang katon tahu bahwa katon ini punya masalah rumah tangga. Beta tidak mau sampai ke tingkat atau ke pihak sekolah tahu bahwa ternyata si anak ini dia punya orang tua ini broken kayak gitu kan, berimbas ke anak-anak juga, kasihan. Makanya beta ambil kesimpulan bahwa beta punya titik perjuangan sampai di perempuan dipecat, itu beta punya titik perjuangan. Kayak yang lain-lainnya nanti Allah saja yang atur. Karena beta memikirkan beta punya anak-anak punya masa depan. Karena terpikirkan tadi bahwa sekalipun dia begitu ya, biarkanlah itu dia. Atau nanti Allah yang atur dia. Yang penting dia punya tanggung jawab ke anak-anak, dia jalankan sesuai dengan memang yang seharusnya dia punya tanggung jawab. Gitu. Jadi beta memilih untuk ya biarkan saja. Biarkan beta bertahan dengan keadaan yang ada. Jangan hanya beta berpikir untuk diri sendiri, beta pikir kita punya anak-anak. Berarti ibu punya hubungan dengan suami sampai saat ini masih baik-baik saja. Kalau dengan perempuan itu selingkuhannya itu seperti apa? Kalau dengan perempuan setelah beta tahu kejadian selingkuhnya dengan beta punya suami sampai sekarang, saya ada hubungan baik. Memang sempurna aku ancam, tapi mungkin ya kalau mau baik tuh sengka apa. Ya. Berarti ibu punya suami sampai saat ini masih jadinya hitungannya kayak poligami begitu ya, masih sering ke ibu tapi juga ke si istrinya yang kedua itu ya. Kalau mau bilang poligami, kalau katong izinkan, iya kalau syariat Islam kan bilang ya, tapi ini kan izin. Tapi kalau memang sudah terjadi, katong semungkin membalikan fakta itu kan terjadi. Jadi beta ambil sisi positifnya saja. Kebetulan pas beta ditelepon dari BKD tanggal 18 itu langsung beta bilang, oh terima kasih, beta punya tujuan selama ini Allah sudah kabul. Bahwa perempuan itu harus dipecat. Beta punya perjuangan bolak-balik Ambon Manipa itu kakak. Kadang ombak, beta tabrak saja. Yang penting panggilan beta harus ada di kantor. Supaya beta punya perjuangan bisa dilihat. Dan alhamdulillah gubernur ACC tepat tanggal 18 langsung beta ditelepon, sudah disitulah beta punya akhir perjuangan di situ. Terserah beta punya tua dia mau model bagaimana, biarkanlah nanti Allah yang membolak-balikan dia saja. Gitu. Ibu punya tujuan sudah terrealisasi, tapi fakta yang ibu temukan itu sampai sekarang si perempuan masih terima haknya. Dari semua yang terjadi, apa yang menjadi ibu punya harapan dan apa yang mungkin ingin ibu sampaikan kepada gubernur atau BKD yang kemudian punya wewenang atas hal itu? Ibu. Yang beta punya harapan di sini Bapak Gubernur yang sebagai
orang tertinggi di Maluku, yang mana dalam masalah ini Bapak sendiri yang menangani dan menandatangani surat pemecatan tersebut. Kalau bisa dengarkan beta punya suara, apa yang menjadi hak-hak dia tolong diputuskan sesuai dengan dia punya SK pemberhentian. Di BKD juga beta sudah konfirmasi, Biro Hukum juga beta sudah konfirmasi, dan di BKD sendiri menyampaikan bahwa mengenai pembayaran gaji lewat dinas provinsi karena keuangannya di situ. Jadi kalau bisa terhitung mulai dari detik ini beta sampaikan dan beta meminta keadilan dari Ibu Kepala Dinas sebagai wewenang tertinggi di bagian pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, supaya bisa mendengarkan beta punya suara. Kalau memang si Nurnia Mahu dia punya SK pemecatan yang sudah tertanggal dari tanggal 18 Februari kemarin yang disahkan oleh gubernur, kalau bisa dia punya hak-hak juga diputuskan, supaya jangan berimbas ke yang lain, ada masalah baru karena hal-hal pembiaran seperti ini kayak gitu. Itu yang menjadi beta punya harapan.